Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Salam jarong. Oke, di konten kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengenal yang namanya jarong sisit dan yang mana namanya jarong ruyung. Dan di sini ada 3 bahan yang akan kita review. Bahan di sini sudah berjarong dan ini sudah di treatment ya. Ini real dari bahan gambling yang saya treatment dan sudah berjarong. Meskipun belum banyak, tapi ini berhasil ya, karena ini dari bahan gambling 0 jarong. Kalau untuk bahan-bahan berjarong saya sudah ada, tidak saya treatment. Banyak bahan-bahan saya sudah jarong natural. Saya hanya mentreatment bahan-bahan gambling 0 jarong. Nah, sebelum kita review, kita akan menggunakan alat ini untuk melihat objek yang kecil biar lebih jelas lagi ya. Karena kalau melalui kamera HP itu tidak terlalu nampak, jadi akan kita pasang alat pembesar ini dulu. Ini sangat membantu. Ini sudah ada di konten sebelumnya, sudah kita review untuk alat ini. Jika teman-teman pencinta treatment atau penghobi treatment wajib memiliki alat ini, karena ini sangat berguna. Oke, kita pasang dulu lensanya di kamera HP. Oke teman-teman, lensa pembesarnya sudah terpasang dan akan kita review dari ketiga piece bahan ini ya. Nah, ini bahan yang pertama. Kita akan lihat di bagian sisi. Ini bahan sudah di treatment ya, sudah menjalani beberapa tahapan proses treatment dari penguraian, treatment ke minyak panas, dan perawatan penjemuran matahari dan open bohlam. Nah, ini salah satu jenis jarong ruyung. Teman-teman lihat di bagian pompok, di bagian sisinya tidak ada ya tadi, karena ini jarong ruyung, jarongnya di dalam ya. Tuh hijau biru. Tapi bahannya agak kecil untuk bahan ini. Tuh banyak kan di dalam. Ini kalau dikupas lagi bahan seperti ini banyak, merah, hijau kan, kuning, biru, ini lengkap warnanya dan POC. Ini kalau kita amplas pelan-pelan nanti kelihatan tuh memanjang jarongnya laser. Tuh merah, kuning kan kelihatan tuh. Yang penting kita kalau treatment bahan gambling yang 0 jarong tetap konsisten dan sabar aja. Karena tidak mungkin ya dari 1 kilo bahan itu pasti ada 1 piece atau 2 piece yang keluar jarong. Karena saya sudah buktikan sendiri bahan gambling itu sebenarnya bisa keluar jarong. Karena kalau treatment bahan natural itu tidak ada tantangan ya, mudah. Makanya saya kalau bahan-bahan jarong natural tidak saya treatment, buat koleksi saja. Di video sebelumnya sudah ada kan saya review bahan-bahan saya, tidak saya olah. Oke, lanjut bahan yang kedua. Ini bahan yang kedua agak gede. Nah, ini jarong sisit dan jarongnya banyak ya, tapi ini sisit di bagian luar. Jadi harus pelan-pelan untuk mengamplasnya, dan teknik cara mengamplas bahan yang sudah terkena minyak itu sudah ada ya di konten
minggu kemarin saya upload, itu cara mengamplas bahan atau mengistirahatkan bahan itu sama saja. Prosesnya dicuci pakai sabun ya, untuk menghilangkan kadar minyak yang ada di kulit luar saja ya. Karena kalau mau menghilangkan kadar minyak yang ada di bahan itu tidak akan bisa. Nah, ini contoh jarong sisit. Ini meskipun masih di bagian sini, ini pasti akan melebar. Yang penting rajin aja jemur sama open bohlam. Tuh kelihatan kan? Kita lihat bagian pompok. Tuh ada sini, tuh hijau. Ini di dalam ada juga pasti kalau dikupas. Banyak teman-teman yang bilang selalu gagal dalam mengolah bahan, itu karena teman-teman tidak sungguh-sungguh atau coba-coba saja. Kalau saya pelajari yang mana dimana kesalahan pada saat treatment, saya pelajari terus. Lanjut bahan yang terakhir, yang ketiga. Jadi ya kita intinya begini aja ya, dari 1 kilo bahan itu jadi satu atau dua piece saja yang keluar jarong itu sudah berhasil bro. Tapi jangan berharap lebih. Tidak mungkin dari 1 kilo bahan itu mau ibaratnya separuh keluar jarong, itu juga susah ya. Nah, ini jarong sisit juga. Ini 2 badan, kalimaya kristal dan sempur, tapi sudah hampir solid bahan ini. Tuh jarongnya, ini POC ya, hijau biru. Sebenarnya kalau ini dikupas kemungkinan masih ada di dalamnya. Ini bercampur dengan lumpur yang keras. Ini kalimaya kristalnya. Jadi buat teman-teman yang treatment, yang penting tetap konsisten aja, sabar, ikuti tahapan yang benar, karena tidak mungkin ya dalam 1 kilo bahan itu gagal semua. Pasti adalah 1 atau 2 piece yang keluar jarong. Tuh jarongnya POC. Karena saya orangnya kan penasaran, jadi saya pelajari terus di mana kesalahannya jika itu gagal. Dan untuk saat ini saya sudah dapat bagaimana caranya. Saya sudah tahu setidaknya dari 1 kilo bahan itu 1 piece atau 2 piece saja yang keluar jarong itu sudah berhasil ya bro. Dan jangan kita berpatokan dalam 1 kali treatment itu mau keluar jarong ya. Karena kalau dibandingkan dengan teman-teman, mungkin bahan saya sudah banyak ya yang gagal juga dibandingkan yang berhasil keluar jarong. Tapi dalam 1 kilo bahan itu pasti ada 1 atau 2 piece yang keluar jarong, yakinlah. Kalau kita benar-benar sungguh treatmentnya, kita pelajari dengan serius, pasti ada yang berhasil. Tuh jarong ruyungnya.
Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk konten kita kali ini. Mungkin di next konten saya akan membuat cara memilih bahan gambling yang bagus untuk di treatment. Jadi teman-teman semua tidak asal-asalan untuk memilih bahan, yang mana yang berpotensi, yang mana yang tidak berpotensi. Jangan ibaratnya dari 1 kilo bahan itu teman-teman treatment semua, pilih-pilih dulu sebelum di treatment. Yang mana yang bagus, yang mana yang tidak, karena kan percuma. Banyak faktornya ya dari kita gagal treatment itu. Mungkin teman-teman tidak pandai memilih bahan, mana bahan bakat jarong, mana tidak. Terus teman-teman tidak sabar, mungkin sudah gagal 1 kilo treatment, udah nyerah gitu kan. Terus bilang treatment bahan Kalimia Sempur itu nggak akan berhasil kecuali sudah ada jarum naturalnya dari alam. Itu tidak benar ya bro, karena saya sudah buktikan sendiri bahan gambling itu bisa keluar jarong. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Saya pamit izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jarong.